Nuwun. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita memasuki bab baru mengenai larangan mengucapkan syahin syah kepada penguasa dan lainnya, karena arti kata itu adalah Sang Maha Raja. Tidak ada yang berhak disebut demikian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis di kitab Riyadhus Shalihin ini, yakni terdapat di nomor 1724 yang baru saja kita baca, dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna akhnas min indallahi azza wa jalla rajulun tusamma malikal amlak, muttafaqun alaih. Sungguh nama yang paling hina di sisi Allah azza wa jalla adalah seseorang yang dipanggil malikul amlak, artinya raja di raja atau sang maharaja. Hadis muttafaqun alaih. Qala Sufyan bin Uyainah, malikul amlaki mislu syahin syah. Sufyan bin Uyainah, semoga Allah merahmatinya, berkata, malikul amlak, sang maharaja, seperti kalau bahasa umumnya ya adalah syahin syah, artinya sama ya raja di raja, semacam itu. Baik, dari satu hadis ini maka bisa kita ambil beberapa faedah. Sebagian sudah disebutkan di awal tadi oleh Bapak Haji Sudarno. Maka di antara faedah yang lain dari hadis ini adalah siapa yang menamakan dirinya, nah, berarti menamakan dirinya berarti dari dirinya sendiri menamakan, gitu. Atau orang lain yang memberi nama, berarti dari pihak luar, dengan nama tadi yaitu malikal amlak atau malikul amlak, raja di raja atau sang maharaja, syahin syah kalau istilah orang fasiknya, maka dia adalah orang yang paling hina, ya, orang yang paling hina, orang yang paling rendah kedudukannya di sisi Allah. Kalau kita nggak berani, Pak, kita menghinakan orang nggak berani. Tapi ini Allah SWT, di hadapan Allah, orang yang semacam itu dia menamakan dirinya raja di raja, ya, atau syahin syah tadi, ya, malikul amlak, begitu ya, maka hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini maka haram hukumnya, haram hukumnya memberi nama dengan salah satu asma yang nama itu mengandung ketakaburan, ya, termasuk memberi nama salah satu dari nama Allah Al-Husna, ya, yang menyamai salah satu di antara sifat-sifatnya yang mulia. Umpamanya panjenengan namanya siapa? Ar-Rahman, tidak boleh. Namanya siapa? Rabbul Alamin, tidak boleh, gitu. Tapi ada, Pak, itu nama seperti itu, tidak boleh. Namanya adalah As-Somad, tidak boleh sebenarnya, kecuali dibuat sandaran. Abdus Somad boleh, Abdul Ghafur, Abdullah, nah, boleh. Nanti kita sampaikan beberapa adab-adab dalam hal pemberian nama.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurut hadis ini akan menghinakan orang-orang yang berusaha menandingi akan kebesaran Allah. Ya, raja di raja itu ya sebetulnya Allah yang pantas untuk menyandangnya, bukan hamba-hamba yang dhaif, ya. Begitu. Maka Allah akan menghinakan orang-orang yang berusaha untuk merebut ya gelar dari Allah Subhanahu wa taala, asma Allah, yakni raja di raja, ya. Allah itu adalah sang maharaja, ya. Hanya Allah itu, tidak boleh yang lain. Baik. Kemudian di antara faedah yang lain, kita sebagai hamba-hamba Allah, maka alangkah baiknya ketika ingin memberikan nama, baik nama untuk anak atau cucu, kalau bapak-bapak cucu, cicit, maka hendaknya perlu memperhatikan adab-adab. Nah, ada nama-nama yang terbaik, ya. Nama-nama yang terbaik itu yang pertama adalah dianjurkan dengan memberi nama Abdullah dan Abdurrahman. Ya, nyuwun ngapunten nggih. Nggih. Niki mboten dumeh kula Abdullah lho Pak, mboten nggih. Abdullah dan Abdurrahman, karena dua nama itu secara tegas disebutkan dalam hadis, salah satu ya nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengandung yakni makna ubudiyah, ya, mengandung makna ubudiyah, yakni makna penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, inna ahabbal asma'i ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Nama-nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Jadi seandainya punya cucu 4 namanya Abdullah semua, ya boleh Pak, enggak apa-apa nggih. Abdullahnya itu nggih, Abdullah. Kalau di kelas ya ABC ya Pak dulu ya. Nggih. Ya, Abdullah Pak, Abdullah Sofon, Abdullah Sofon, Abdullah Pada, ya. Abdullah Munir. Iya, ada bin-nya, okay, bisa. Okay. Untuk membedakan itu ada bin siapa, itu bisa. Okay. Atau lanjutan dari nama Abdullah tersebut. Gitu nggih, Bapak nggih. Jadi dua nama yang paling dicintai oleh Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Itu Masya Allah nih. Nah. Kemudian nama yang kedua adalah nama-nama yang menggunakan nama takbid. Takbid itu ya tadi penisbatan nama abdan kepada nama-nama Allah selain dari Abdullah dan Abdurrahman. Oke. Kalau Abdullah dan Abdurrahman ini disebutkan dalam hadis tadi, bahwasanya istilahnya nama-nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, setelah itu yaitu nama-nama yang mengandung penghambaan kepada Asmaul Husna. Begitu, nggih. Seperti siapa? Ya Abdul Malik, Abdul Ghafur, ya Abdul Syakur. Dan seterusnya dihambakan ke Asmaul Husna, Abdus Salam dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah memberi nama dengan nama-nama para nabi dan rasul. Boleh, namanya Muhammad, namanya Musa, namanya Ismail, Ibrahim dan seterusnya. Boleh, nggih. Jadi itu malah urutan ketiga, nggih, urutan ketiga setelah Abdullah dan Abdurrahman, kemudian yang kedua
nama-nama yang dihambakan kepada Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, nama-nama para nabi dan rasul. Ngaten nggih. Jadi ampun bingung-bingung, cucunya mau lahir bingung cari nama gitu. Gitu malah salah namanya Duwowo malah orang barat ya. Ya ampun ngantos nggih. Jangan nggih. Nah, namanya Robert apa itu yang ngapunten itu jangan. Harus yang Islami lah gitu nggih. Ya ngapunten. Yang keempat adalah nama-nama orang-orang soleh. Ini yang keempat nggih. Nama-nama orang soleh. Ya orang-orang soleh ya kita bisa mengambil dari nama-nama para sahabat. Kalau putri ya nama-nama sahabiah, istri-istri Nabi namanya dipakai semua, Khadijah, Hafsah, Fatimah dan lain sebagainya, monggo. Jadi ampun bingung-bingung menawi gadah cucu 10 atau 12, wah namanya udah ada. Gitu, mencuplik mawon nama-nama para sahabat Nabi dan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih, Bapak nggih. Kemudian nama-nama yang kelima adalah yang mengandung adab. Ya, adab artinya baik di situ nggih. Tidak mengandung arti yang buruk. Nah, okay. Dan nama ini Bapak rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab maka ada istilah isim gitu. Jadi isim itu artinya adalah al-alamah, yaitu tanda ya. Sehingga isim juga bermakna as-samu, artinya sesuatu yang tinggi. Sehingga isim atau nama adalah tanda yang tertinggi yang mencolok pada seseorang. Sehingga dengan nama inilah orang yang satu dengan orang yang lain terbedakan. Untuk bisa membedakan itu diantaranya adalah dengan nama. Sehingga para ulama itu sepakat wajibnya seseorang itu punya nama baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan nama kalau artinya itu membingungkan tidak boleh. Upami naminipun sopo, gitu. Namine sopo, nyuwun ngapunten iki. Ditangleti Pak panjenengan asmane sinten? Sopo. Seolah-olah malah balik bertanya, padahal sudah dijawab namanya sopo, gitu. Nah, itu jangan sampai membingungkan. Ngaten nggih. Jadi bisa diberi nama yang menunjukkan arti yang baik. Kalau seandainya bukan nama-nama yang di atas tadi, selain Abdullah, Abdurrahman, kemudian nama para nabi, kemudian nama orang-orang soleh. Ya, kemudian bisa diberi nama dengan nama yang artinya baik di situ. Baik. Sehingga pepatah Arab itu mengatakan min ismika a'rifu abaka. Ya. Min ismika a'rifu abaka. Dengan namamu, saya bisa mengetahui bagaimana orang tuamu. Itu orang Arab ya, jadi semacam nama itu sangat penting sekali. Identitas seorang itu ditentukan dari nama juga ya. Jadi nama ini sangat penting. Kalau di kita ya KTP ya Pak, punya KTP. Mau kemanapun KTP itu berguna sekali. Dan SIM nggak berguna, KTP. Nah itu ya. BPJS-nya hilang umpamanya, maka tunjukkan KTP-nya, itu bisa Pak. Oke, bisa. Nah. Baik, kemudian Bapak rahimani wa rahimakumullah, kalau kita memberi nama-nama, mungkin kalau bapak-bapak ya
cucu bapak, nggih, cicit bapak dengan nama yang baik itu pada dasarnya memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakat. Nggih. Ampun ngantos kita sering ngaji tapi memberi nama yang buruk. Nyuwun sewu nggih. Orang yang kebarat-baratan lah namanya itu jangan nggih. Justru yang islami itu nggih, yang islami. Sehingga kalau kita itu memberi nama dengan nama yang baik, kemudian bisa ditiru oleh orang lain, itu juga akan dapat pahala, Pak. Dapat pahala. Dalam hadis dikatakan apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa memulai mengerjakan perbuatan yang baik, termasuk nama-nama tadi, memberi nama yang baik, ya, maka baginya adalah pahala seperti pahala orang yang mencontoh dirinya, begitu. Hal itu tidak akan dikurangi pahalanya dari orang tersebut. Ya. Memberi contoh, umpamanya namanya siapa? Musa. Ya. Musa, orang terbaik. Nabi Musa itu dulu, masya Allah, akhlaknya, beraninya menghadapi Raja Fir'aun, nah itu ya, itu luar biasa. Nah. Oke. Kemudian Bapak rahimani wa rahimakumullah, di sana ada nama-nama yang diharamkan. Kita tidak boleh memakai nama yang diharamkan, termasuk tadi ya, dalam hadis tadi ya, namanya adalah raja di raja, itu sebenarnya haram, tidak boleh. Nah, nama-nama yang diharamkan itu adalah pertama nama-nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Gitu. Wonten mboten, Pak? Zaman dulu bisa jadi, okay. Seperti apa? Abdul Uzza, Abdul Manaf. Nah, itu nama-nama berhala semua itu. Tidak boleh diperhambakan kepada Abdul Lata, Abdul Merapi. Ya, kalau ada indikasi itu disembah ya tidak boleh, tidak boleh. Nah, jadi harus diperhambakan kepada Allah, jangan diperhambakan kepada yang sudah jelas-jelas itu adalah berhala, tidak boleh. Ya. Kemudian yang tidak boleh juga nama-nama yang khusus milik Allah tadi, ya, seperti ya Asmaul Husna tanpa ada kata Abdul tetapi langsung dipakai namamu siapa? Al-Ghafur, tidak boleh, tidak boleh. Harus ada tambahan Abdul Ghafur, itu nggih. Kemudian nama yang khusus ciri khas namanya orang kafir, ciri khas namanya orang kafir ya seperti nyuwun ngapunten nggih, Immanuel namanya. Itu kalau Islam hendaknya diganti saja. Umpamanya dulu namanya itu terus mu'alaf, ya ganti aja yang baik. Bisa ya tadi nggih, Abdurrahman. Seperti Tisen itu namanya siapa? Malik bin Abdul Aziz ya. Abdul Aziznya itu harusnya yang jadi Abdul Aziznya bagus ya. Contohnya ya. Kemudian nama-nama berhala secara langsung ya, diperhambakan kepada berhala tidak boleh, atau nama berhala tidak boleh ya. Ya, namanya siapa, umpamanya Hubal, tidak boleh. Jangan ya. Begitu juga nama-nama nyuwun ngapunten namanya nama setan. Sinten Pak namine panjenengan kuntilanak ya ndak boleh, jangan nggih. Nyuwun ngapunten nggih. Nama-nama mak lampir nama-nama setan. Terus pokoknya jangan Pak, nggih, jangan nggih. Ya. Kalau bahasa kita kan setan kan namanya itu saja nggih. Kuntilanak, gendruwo, pocong gitu. Nggih, namanya siapa? Pocong ya. Jangan nggih. Nah, jangan. Ya. Adapun nama-nama yang makruh itu diantaranya adalah nama-nama yang tidak disukai.
Umpamanya adalah namanya itu nama penyakit. Ya, umpamanya kalau kita demam, ya. Namamu siapa? Demam. Demam itu kan sakit ya, itu enggak disukai, ya. Jangan. Wallahu ta'ala alam. Demikian barangkali dari Bapak ada tambahan. Kalau semangatkan, matur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.